Shalom anak-anak yang Mama kasihi dalam nama Yesus Kristus. Shalom juga buat Papa dan Mama yang saat ini mendampingi putra-putrinya menyaksikan channel Mama Sien. Mama Sien bahagia sekali kalau pada kesempatan saat ini Mama Sien kembali hadir untuk anak-anak semua untuk berbagi cerita pengantar tidur. Nah, kali ini kalian sudah bersiap-siap untuk mendengarkan dan menyaksikan tentang cerita pengantar tidur dari Mama Sien. Sebelumnya, jangan lupa Mama Sien ingatkan untuk like, subscribe, serta share channel tentang Mama Sien. Share ke siapa? Ke teman-teman kalian, teman sepermainan, teman gereja, teman sekolah, ataupun ke saudara-saudara kalian yang mereka juga bisa dibagikan tentang channel Mama Sien dan kalian bisa berbagi cerita untuk saudara-saudara seiman kalian sehingga mereka juga dapat bertumbuh di dalam iman percayanya kepada Tuhan Yesus seperti kalian pada saat ini. Sebelum Mama Sien bercerita, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa anak-anak. Mama pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kalau kami boleh kembali menyimak cerita pengantar tidur. Tuhan Yesus berkati, pimpin, dan sertai kami sepanjang menyaksikan channel Mama Sien. Biar firman-Mu yang ditanam Tuhan bertumbuh dalam hati kami dan berbuah kemanisan untuk orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Anak-anak masih ingat kan beberapa cerita Mama Sien yang kemarin-kemarin Mama Sien pernah share? Mudah-mudahan masih ingat ya, sehingga ceritanya juga dapat diceritakan ke teman-teman yang lain pada saat kalian bertemu bermain. Tapi jangan lupa, ingat, kalian tidak boleh terlalu sering bermain di luar karena saat ini masih banyak penyebaran terkait dengan virus corona. Jadi tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian jaga jarak antara satu teman dengan teman yang lainnya ya. Jangan lupa itu. Nah, saat ini Mama Sien mau berbagi cerita. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang anak datang pada Mama Sien. Anak ini bernama Petra. Petra mengatakan kepada Mama Sien begini, Mama Sien, aku capek sekolah. Kenapa capek sekolah? Ini pada saat belum sekolah online ya, pada saat masih sekolah tatap muka. Datang ke sekolah, ketemu guru-guru, ketemu teman-teman. Nah, si Petra ini menyampaikan, aku capek Mama Sien sekolah. Kenapa? Karena aku nggak bisa pelajaran fisika, aku nggak bisa pelajaran kimia, aku nggak bisa matematika, aku nggak bisa dengan semua itu dan otakku nih nggak masuk nih pelajaran itu gitu. Kata si Petra begitu. Kebetulan Petra ini sudah SMA gitu ya. Kemudian Mama Sien berkata, memangnya nggak bisa ya dipelajari seperti itu? Kan kita semua awalnya nggak bisa, tapi lama-lama karena kita mau belajar, kita tekun, kita terus-menerus mempelajari secara berulang-ulang, baru kita bisa gitu ya. Tapi dia berkata, aku udah nggak bisa, saya udah nggak bisa Mama Sien. Matematika itu terlalu, membuat kepala pusing. Kemudian kimia apalah itu, kemudian fisika, rumus-rumusnya begitu banyak. Petra nggak ngerti gitu ya. Nah, kemudian Petra berkata sama Mama Sien begini, Petra mau berhenti sekolah aja ya Mama Sien. Petra sebenarnya juga nggak suka masuk ke sekolah itu. Kenapa? Ya karena dulu Papa dan Mama yang paksa Petra untuk masuk ke sekolah itu. Waduh, kok sampai seperti itu ya gitu ya. Mama Sien dalam hati berkata begitu. Kenapa? Kok kamu memutuskan untuk nggak mau sekolah? Nggak mau, karena itu paksaan orang tua. Dan Petra nggak mau. Kemudian Mama Sien bercerita kepada Petra. Petra, kalau Petra tahu, dulu Mama Sien juga memaksa si Sien untuk masuk ke suatu sekolah. Dan ternyata di sekolah tersebut
Shen ternyata susah untuk mengikuti pelajarannya. Dia kesulitan untuk mengikuti pelajaran itu. Tapi kami nggak putus asa. Shen berupaya, Mama Shen juga berupaya. Mama Shen berupaya memasukkan dia untuk kursus les matematika sehingga dia bisa menguasai tentang matematika. Tapi itu pun juga tidak langsung secara instan. Kemudian Mama Shen dan Shen mencari metode lain. Kami mencari metode lain di mana Mama Shen masuk untuk mulai memberi pelajaran kepada Shen secara khusus. Jadi Mama Shen juga jadi guru privatnya si Shen nih, gitu ya. Nah kebetulan terus saat ini masa pandemi, sekolah online, di mana sekolah-sekolah itu dilakukan di rumah dan Mama Shen mulai mendampingi, mulai mengikuti setiap pelajaran dan menjelaskan ulang kepada Shen. Puji Tuhan, Shen bisa mengikuti dengan metode seperti ini. Nah, sebenarnya apa yang dialami oleh Petra ini harusnya dicarikan solusi. Petra harusnya tidak memutuskan sendiri dengan tidak mau lagi bersekolah. Ingat bahwa banyak anak-anak yang gak bisa sekolah dan merindukan ingin sekolah, ingin bisa sekolah. Betapa harusnya Petra itu bersyukur orang tuanya bisa membiayai dia untuk sekolah. Sama kayak anak-anak semuanya yang ada di rumah. Saat ini apabila kalian bisa sekolah, apalagi sekolah di sekolah yang bagus, sekolah internasional atau sekolah favorit, bersyukur. Ataupun sekolah biasa saja, bersyukur dengan semua itu. Karena banyak anak-anak yang lain yang gak bisa sekolah dan mereka rindu kepengen sekolah. Karena apa? Karena dengan sekolah mereka akan tambah pintar. Kalau mereka pintar, mereka bisa mencari pekerjaan yang jauh lebih baik dari yang dimiliki orang tuanya pastinya. Karena orang tuanya mungkin tidak punya bekal sekolah. Nah, itu yang harusnya disyukuri oleh anak-anak yang bisa sekolah. Bayangkan betapa kehidupan kalian diinginkan oleh ratusan anak-anak, bahkan di Indonesia. Gak hanya di Indonesia, mungkin di seluruh dunia banyak anak-anak yang menginginkan hidup seperti kalian, hidup dalam keluarga yang utuh papa mamahnya, hidup dalam keluarga yang diberkati sehingga kalian bisa sekolah, hidup dalam lingkungan yang mungkin dikatakan secara ekonomi golongan menengah atau menengah ke atas, mengucap syukur dengan semua itu. Karena tidak semua orang mendapatkan kemurahan Tuhan yang seperti itu. Tidak semua orang bisa menikmati berkat yang seperti itu. Jadi apapun permasalahan yang dialami oleh anak-anak, contohnya seperti Petra, semestinya Petra harus banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia harus berdoa, dia harus bertanya kepada Tuhan. Tidak pernah yang namanya orang tua memaksakan sesuatu atau memaksakan kehendaknya dengan tujuan untuk mencelakakan anaknya. Gak pernah. Tapi orang tua selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik, memberikan sekolah yang terbaik, memberikan sekolah yang terfavorit. Itu harapan orang tua, sehingga anak-anaknya dapat dididik, dapat mendapatkan ilmu pengetahuan, dapat mendapatkan pembelajaran di sekolah adalah sekolah yang baik menurut mereka. Nah, itu terkadang anak-anak tidak memahami, karena anak-anak belum pernah menjadi orang tua, tapi orang tua sudah pernah melewati masa anak-anak seperti kalian. Itu bedanya. Jadi jangan berburuk sangka kepada orang tua yang mungkin berpikiran orang tua aku ini jahat, mereka memaksakan kehendaknya, aku gak mau sekolah di sini kok, aku dipaksa di sini. Tidak ada sesuatu yang direncanakan orang tua untuk menjatuhkan anaknya, untuk mencelakakan anaknya. Tidak akan pernah orang tua seperti itu. Percaya bahwa
Kalau orang tua kita di dunia saja mencintai kita, apalagi Tuhan Yesus, Bapa kita di surga, Dia jauh mencintai kita. Dia pasti merencanakan yang terbaik untuk masa depan kita. Beberapa waktu yang lalu Mama Sien pernah menyampaikan tentang cerita dari 1 Korintus 10 ayat 3 yang mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi dari kekuatan manusia. Karena apa? Karena Allah itu setia. Dia tidak mungkin, Tuhan itu tidak mungkin memberikan kita pencobaan melampaui kemampuan dan kekuatan kita. Kalau Allah memberikan atau mengizinkan kita untuk dicobai, pasti kita diberi jalan keluar oleh Tuhan. Bukan jalan pintas ya, jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Masih ingat metode tentang balon? Yang saat balonnya direntang, betapa balon itu akan berteriak kesakitan. Tapi si pemilik balon itu tetap meniupnya dan membentuknya menjadi satu bentuk yang jauh lebih indah, sehingga harga balonnya jauh lebih mahal. Contoh yang seperti ini dengan balon yang seperti ini, kalian pilih yang mana? Pasti pilih yang ini kan? Bentuknya lebih bagus ya. Kemudian ini juga sudah mempunyai nilai, pasti harganya jauh lebih mahal dari yang sudah dibentuk dibandingkan yang wujud asli semulanya. Nah, sama seperti Tuhan yang sedang membentuk kita untuk menjadi jauh yang lebih indah lagi, supaya nilai kita jauh lebih tinggi nilainya. Nah, kalau setiap dari anak-anak yang merasa aku ini anak yang gak ada harganya, aku gak pintar, aku gak bisa menyenangkan orang tua. Ingat, tidak semua anak diciptakan dengan intelektual yang sama. Ada anak yang pintar, ada anak yang kreatif, ada anak yang humoris. Setiap anak diciptakan Tuhan unik adanya. Gak ada satu anak pun yang sama. Sekalipun dia kembar, dia gak mungkin punya kebiasaan yang sama, punya kemampuan intelektual yang sama. Enggak mungkin, karena Tuhan menciptakan kita adalah unik. Enggak mungkin ada kembarannya, hanya satu-satunya di dunia. Nah, kalau tadi Mama katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi ini adalah pencobaan biasa. Apa sih yang biasa, Mama Sien? Kalau kalian menemui orang lain yang kurang lebih bernasib hampir sama dengan kita, itu artinya pencobaan atau masalah yang kita hadapi itu masalah biasa. Misal, kayak tadi Petra kesulitan dalam belajar. Emang hanya Petra satu-satunya orang di dunia yang kesulitan belajar? Enggak kan? Shin juga mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Jadi, apa bedanya? Berarti masih ada kan orang yang mengalami masalah yang sama. Itu artinya masalahmu adalah masalah biasa. Kalau anak-anak mengalami masalah, Mama Sien, aku punya sakit. Sakitku itu adalah aku punya sakit kanker misalkan. Pernahkah kalian menjumpai anak lain yang juga mempunyai sakit kanker? Ada kan? Di dunia ini, di ujung dunia sana, di belahan dunia yang manapun misalkan, pasti ada juga anak yang mengalami sakit kanker. Nah, artinya kalian bukan satu-satunya orang yang sakit kanker. Bahkan penyakit yang mematikan sekalipun bukan satu-satunya orang di ujung dunia ini yang mengalami seperti itu. Itu artinya Roh Kudus katakan, sakit yang kamu alami itu adalah sakit biasa. Artinya apa? Orang lain ada yang mengalaminya. Kalau misal papa mama yang saat ini mendampingi putra-putrinya mendengarkan atau menyaksikan Mama Sien, papa mama punya pergumulan atau permasalahan dalam keuangan, coba papa mama cari orang di luar rumah
yang punya permasalahan yang sama? Pasti banyak. Banyak juga orang yang sedang mengalami permasalahan keuangan. Itu artinya permasalahan yang kita hadapi itu adalah permasalahan biasa. Maka katakan pada masalah yang kita hadapi, hei permasalahan, hai masalah hidupku, kamu adalah masalah yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanku, di mana Tuhan akan memberikan kekuatan untuk menanggungnya. Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar. Perkatakan itu pada masalah kita. Jangan putus asa. Kenapa? Karena bagi Tuhan kita adalah anak yang dikasihinya. Kita adalah umat yang dikasihinya. Kita adalah umat yang berharga di mata Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang menurut Tuhan gak ada harganya. Semua dari kita berharga. Kalau Tuhan bilang manusia gak ada harganya, gak mungkin yang namanya Tuhan Yesus itu mau mati di kayu salib buat kita, buat menebus kita dari dosa-dosa kita, untuk memenangkan kita. Gak mungkin. Tidak mungkin apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib adalah sesuatu yang iseng untuk hidup kita. Tidak pernah mungkin. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang suka iseng, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berjanji dan pasti menggenapi. Yang berjanji akan memberkati kita dan itu pasti tergenapi. Yang berjanji akan memberikan jalan keluar dan itu pasti tergenapi. Amin. Amin anak-anak. Karena kita berharga. Mama Sien mau kasih contoh. Apa sih yang dimaksud dengan keberhargaan? Apa yang Mama Sien contohkan dengan berharga? Anak-anak tahu ini apa? Tahu pasti. Ini uang. Gunanya untuk apa? Untuk belanja, untuk beli makanan, untuk beli kue, beli coklat dan lain sebagainya, untuk bayar sekolah, untuk beli BBM atau bensin, untuk beli pulsa kalau nggak punya kuota buat sekolah online, ya kan? Semua orang butuh yang namanya uang. Dan setiap uang ada nilainya. Nilainya di mana? Di sini nih. Ini angkanya. Ini uang berapa? Ini uang pecahan 100.000 rupiah. Ya, kita bisa lihat dari jumlah angka nolnya. Nilainya adalah 100.000. Ini adalah pecahan tertinggi. Anak-anak mau? Pasti mau. Nggak ada yang nolak. Pasti mau. Mama Sien juga mau gitu ya. Uang ini ada nilainya dan uang ini berharga. Kalau uang ini yang Mama Sien bawa jatuh di jalanan, jatuh nih, dipungut nggak sama orang? Pasti diambil sama orang. Dipungut sama orang yang menemukannya. Diambil, wah aku dapat uang. Karena ini uangnya ada nilainya, ada harganya. Terus bagaimana kalau seandainya uang ini Mama Sien remes gitu ya, jadi kucel, tetap ada yang mau? Mau lah, pasti mau. Karena apa? Uangnya tetap laku, tetap bisa dipakai untuk belanja, tetap bisa buat beli jajan, ya kan? Kalau misal uang ini, maaf kata ya, sudah diludahin orang, cuh gitu ya, kotor, udah diinjek orang, atau kena kotoran kuda katakanlah, atau kotoran sapi, ternyata uangnya kelihatan sedikit merah-merah begini, orang tahu nggak itu uang? Tahu. Diambil nggak? Diambil pasti. Kenapa? Karena uang ini ada nilainya, uang ini berharga. Sama anak-anak, kita, setiap dari kalian punya nilai di mata Tuhan. Tidak ada seorang anak pun yang di mata Tuhan gak ada nilainya sehingga Tuhan mau membuang kita. Tidak pernah ada. Tuhan Yesus itu menilai kita sangat-sangat berharga. Makanya ia rela mati di kayu salib buat kita, buat menebus kita dari dosa kita, sehingga kita hidup dibenarkan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kamu berharga nak buat aku. Siapapun kamu, sekalipun mungkin kamu menganggap dirimu gak pinter secara pelajaran, kamu gak ranking di kelas, kamu gak
anak-anak yang pintar-pintar di sekolah, bagiku, bagi Tuhan Yesus, kamu berharga, nak. Sama, kalian juga sangat berharga di pemandangan papa mama kalian. Kalian sangat berharga di hidup papa mama kalian. Itu sebabnya terkadang orang tua kita memaksakan kita atau memasukkan kita ke sekolah yang mungkin menurut kita terlalu berat buat kita. Mereka nggak iseng, karena mereka mau memberikan yang terbaik buat anaknya. Mereka mau memberikan pendidikan yang terbaik buat anaknya, supaya anaknya tidak mendapatkan pelajaran yang biasa-biasa saja. Harapannya supaya kalian jauh lebih sukses dari papa mama kalian. Itu tujuan orang tua. Sama seperti Tuhan yang gak pernah iseng menciptakan kalian hadir di bumi ini, orang tua kalian juga gak akan pernah iseng memasukkan kalian ke suatu sekolah. Orang tua kalian tidak pernah main-main atau tidak pernah punya tujuan untuk mencelakakan kalian dengan memasukkan ke sekolah yang mungkin kalian rasa sangat berat. Tidak. Yuk berusaha untuk merentangkan diri kita untuk lebih maksimal lagi. Supaya apa? Supaya tujuan orang tua kita untuk menjadikan kita anak yang jauh lebih sukses dari mereka dapat terwujud. Supaya tujuan Tuhan dalam hidup kita dapat kita genapi. Dengan apapun pencobaan yang aku hadapi, aku sanggup dan aku kuat menjalaninya. Dan Tuhan katakan dalam Zakaria ayat 8, dikatakan kita ini adalah biji matanya Tuhan. Biji mata tuh apa tau? Ini loh, bola mata yang di dalam ini. Nah, yang warnanya hitam dan putih, itu biji mata namanya. Biji mata. Kita ini biji matanya Tuhan. Kita itu sangat berharga. Dan Tuhan katakan, siapa yang menjamah kita, dia menjamah biji mata Tuhan. Anak-anak semua tahu kan yang namanya biji mata? Pada saat kita di luar rumah, kalau ada angin yang kencang, kemudian angin itu ada debu-debu, membawa debu-debu beterbangan, sehingga itu membuat mata pedih, apa yang kita lakukan? Kita menutup mata kita seperti ini, ya kan? Kita menutup mata, kita lindungi mata kita, atau kita memejamkan mata supaya apa? Debu itu nggak masuk, ya kan? Itu artinya kita melindungi biji mata kita, kita melindungi bola mata kita, supaya apa? Supaya nggak kena debu. Sama seperti Tuhan, kita adalah biji mata Tuhan, jadi kita selalu dilindungi Tuhan. Kalau ada debu, kalau ada bahaya, kalau ada hal yang kurang baik, Tuhan melindungi, berusaha melindungi. Tapi ada kalanya debu-debu itu tetap masuk ke dalam mata kita, benar kan? Benar. Tapi apa yang kita lakukan kalau kita, biji mata kita, kemasukan debu? Kita pasti menggosok mata kita, atau kita berkedip-kedip, atau kita cuci dengan air. Sama, kalau kita adalah biji mata Tuhan, itu juga yang akan Tuhan lakukan. Untuk apa? Menghalau masalah-masalah kita. Karena kita dalam perlindungan Tuhan, begitu berharganya, sehingga Tuhan melindungi kita sebagai biji matanya Tuhan. Itu artinya Tuhan sangat menyayangi. Kalau kita saja manusia menyayangi anggota tubuh kita, menyayangi bola mata kita dengan melindungi kalau ada debu, dengan melindungi kalau misalkan ada sesuatu benda yang tahu-tahu mau masuk ke mata terus kita tangkis, atau kita lindungi dengan tangan kita. Sama, itulah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita dan anak-anak semuanya, untuk melindungi kalian, menjagai kalian dari segala mara bahaya. Untuk itu setiap kali anak-anak mengalami pencobaan, mengalami masalah, mengalami pergumulan, jangan putus asa. Tetaplah berdoa. Kenapa? Karena kita berdoa untuk minta pertolongan Tuhan.
kemampuan kita untuk menanggung pencobaan-pencobaan itu bukan kemampuan kita sendiri, tetapi Tuhan yang memampukan kita untuk melewati semuanya ini dan menyelesaikannya bersama Tuhan. Nah, yang terakhir Mama Shien mau bagikan di Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita bisa tahan uji, kita kuat menghadapi pencobaan, dan kita tahan uji, Tuhan Allah akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Loh, luar biasa kan? Siapa nih yang gak pengen terima mahkota dari surgawi? Tuhan akan memberikan kita mahkota kehidupan. Kalau mahkota kehidupan saja Tuhan berikan buat kita, apalagi yang kurang? Bukankah berkat-berkat surgawi akan Tuhan berikan buat kita, buat anak-anak semua? So, jangan putus asa. Kalau kalian kesulitan dalam sekolah, sampaikan ke orang tua. Bilang sama papa mama. Katakan apa kesulitan kalian dan cari solusi untuk persoalan itu bersama-sama dengan orang tua. Jangan diputuskan sendiri karena kalian punya orang tua. Kalau kalian sudah nggak punya orang tua, tanyakan ke bapak ibu guru, tanyakan ke orang-orang yang usianya jauh lebih tua dari kalian. Misalkan ke paman, atau om, atau tante, atau ke nenek, kakek, supaya ada solusi. Kalau masih belum ada solusi, datang ke bapak ibu guru, tanyakan solusinya seperti apa kalau saya kesulitan dalam belajar. Percaya bahwa tidak ada guru manapun yang akan mencelakakan muridnya. Tidak ada orang tua manapun yang akan mencelakakan anak-anaknya. Dan tidak ada satupun rancangan Tuhan yang Tuhan rancangkan untuk kecelakaan kita, untuk kesengsaraan kita. Enggak. Tuhan selalu merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Amin, anak-anak. Percaya bahwa setiap dari kita punya nilai. Kalau lupa apa itu tentang nilai, jangan lupa tentang perumpamaan tentang uang. Bahwa uang itu ada nilainya, mau dibuang dimanapun pasti akan dipungut orang karena dia bernilai. Sama seperti kita punya nilai, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus pasti akan menjagai kita karena kita punya nilai. Karena Tuhan sudah menebus kita sampai kayu salib. Tidak mungkin Tuhan Yesus adalah Tuhan yang iseng. Oh ya sudah, karena aku sudah menebusmu, ya sudah, setelah itu Tuhan gak mau ikut-ikut, Tuhan Yesus gak mau ikut campur. Gak mungkin. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu ikut dan campur tangan dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Nah, anak-anak, cukup sampai sekian firman yang Mama Shien sampaikan. Jangan lupa ikuti seri-seri mendatang tentang cerita pengantar tidur dari Mama Shien. Dan kali ini Mama Shien akan cantumkan nomor WA yang bisa kalian hubungi, yang langsung kontak ke Mama Shien. Kemudian mohon WA terlebih dahulu ya, perkenalkan nama kalian dari mana. Nah, nanti Mama Shien akan membalas WA kalian. Jadi anak-anak, nanti prosedurnya adalah boleh kalian ber-WA langsung kepada Mama, kemudian menyampaikan misalkan mau sharing cerita, mau mohon dukungan doa. Nanti Mama Shien bantu dalam doa ya. Namun mohon terlebih dahulu perkenalkan nama kalian, asalnya dari mana, umur berapa, seperti itu. Nah, anak-anak, saksikan channel-channel Mama Shien yang lain nih.
yang tidak kalah serunya dengan episode kali ini. Nanti yang selanjutnya Mama Shien akan cerita dengan metode yang berbeda lagi. Sebelum kalian berangkat tidur, mari kita berdoa bersama. Mama Shien akan pimpin dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan saat ini kalau Engkau telah memberikan cerita pengantar tidur. Tuhan, biar firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami. Saat ini kami mau istirahat, Tuhan lindungi, jagai kami dalam istirahat kami. Proteksi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat istirahat anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.